Kak Feby tadi pagi si siapa Nara diperiksa nih, terus udah mulai rame nih. Gimana Kak nanggepinnya? Ya, aku sempat lihat juga ya. Ada lagi main handphone biasa. Agak kaget sih. Jadi begini, ada satu statement kakaknya yang menurut aku nggak penting, nggak pas. Ngapain kok jadi kayak ngungkit-ngungkit? Dia bilang begini. Dia bilang kalau apa ya, waktu nikah dia yang bantu. Itu kan nggak tepat. Dalam rangka apa ini kok jadi bicara jadi ngungkit masalah nikah? Kalau bantu itu cuma-cuma, kalau pinjem itu diganti beda. Bener dibantu pinjeman, tapi pinjeman ya, pinjeman bukan yang kasih cuma-cuma. Yang ngasih cuma-cuma itu gue gitu. Tapi gue nggak ada kan ngomong. Ada, kalau mau diomongin juga ada. Ya nominalnya juga 2 digit. Tapi gue nggak kayak begitu. Jadi yang dibantu tuh apa? Pinjem uang udah diganti. Jangan bahas-bahas ke situ, nggak enak. Sama keluarga kedengarannya nggak enak. Kalau gue bantu ada banyak. Waktu nikahan gue bantu. Itu bantu dan tidak ada diganti. Mohon maaf. Semua hotel untuk keluarga, ada berapa orang keluarga besar, ya kan? Belum akomodasi, belum juga mobil yang gue siapin untuk banyak banget kepala, banyak banget keluarga. Belum lagi kain-kain untuk pihak keluarga cewek, pihak keluarga cowok dan lain sebagainya tuh gue sebutin tuh, gue rinciin. Iya baju maksudnya kan kain-kain baju kan. Ada banyak, kalau ditotalin juga 2 digit juga. Nggak ada tuh gue diganti. Nih ya. Ada nggak kebaikan-kebaikan yang kasih cuma-cuma soal uang? Mohon maaf, keluarga Inara ya, gue sebutin namanya nih. Keluarga kamu tidak ada membantu Virgon cuma-cuma. Ya. Keluarga Inara belum pernah sewain rumah, sewain apartemen untuk Inara dan Virgon. Mohon maaf, kalau gue udah pernah sewain apartemen, sewain rumah. Ini bukan ngungkit lagi. Jadi jangan bahas-bahas ke situ. Pembahasan lagi apa? Ini lagi masalah illegal access. Bukan lagi pembahasan ngungkit-ngungkit apa yang udah pernah kebaikan yang diberikan. Nggak begitu. Yang kedua, ngapain bawa-bawa soal agama? Agama itu sensitif. Semua ajaran agama itu baik. Mau itu agama apapun ya. Ada banyak agama di Indonesia ini. Salinglah menghargai. Alirannya semuanya baik. Nggak ada yang mengajarkan sesat. Jadi jangan bawa-bawa agama ya Inara. Nggak suka. Maksudnya apa? Dibilang agamanya apa sih? Maksudnya apa? Kok jadi bikin keluarga nggak suka ya? Yang ngedengerannya nggak enak loh. Kemarin ada statement dia tuh. Tadi gue nonton. Coba nanti kalian ulang lagi di play. Dia bilang, memang agamanya apa? Katanya. Nggak punya hati nurani. Hei dengerin ya. Emang kamu punya hati nurani? Punya kamu hati nurani untuk keluarga saya? Mohon maaf. Tanya sama diri kamu sendiri. Sampai di mana hati nurani kamu? Kalau punya hati nurani nih, keluarga Virgon gak dicampakin. Kenapa kita berkoar-koar dari awal? Kita ada sesuatu yang kalian, sorry ya, gak bisa satu persatu di spill. Ada yang bisa diomongin, ada yang gak bisa. Itu. Yang ketiga, mengenai illegal access, kan sudah diatur dalam undang-undang. Apabila men-share, menyebarkan, walaupun kamu itu adalah seorang istri, ada hal-hal yang itu menjadi konsumsi kamu pribadi atau mungkin keluarga, tidak untuk di-share, tidak untuk di media, tidak untuk diposting, tidak untuk semua orang tahu aib-aib ABCDE semuanya, enggak. Apalagi itu hal-hal yang jelas sangat-sangat tidak baik untuk orang tahu, namanya juga aib. Ada yang mungkin benar, ada yang salah. Jadi nggak semuanya juga benar. Jadi kenapa Inara terkait illegal access? Ya karena men-share-share itu bisa ditanyakan kepada kuasa hukumnya. Kan sekarang lagi heboh lagi kasus ini. Jadi walaupun itu sebagai seorang istri, kalau kamu ngomong hati nurani, siapa sih yang nggak punya hati nurani? Sejauh apa hati nurani kamu miliki? Jangan kamu di sini mau menang sendiri. Kenapa pertemuan kemarin itu ya, yang ada salah satu dari adik mami berusaha menjembatani
berusaha memediasi kalian. Kenapa nggak ada titik temu? Karena begitu banyaknya kemauan, begitu banyaknya keinginan, begitu banyaknya requestan dari Anda, sehingga tidak imbang. Begitu. Siapapun mencari keadilan itu balance, tidak memberatkan sebelah. Tapi bila mana Anda maunya menang sendiri, maunya semua kasus royalti Anda mau, padahal menurut saya, menurut pandangan saya itu kurang setuju mengenai royalti. Sekali lagi, royalti adalah hak penuh sang pencipta. Nggak bisa dikaitkan dengan inspirasi dari mana hitungannya. Ini menurut pandangan saya ya. Saya bukan kuasa hukum, tapi saya mengerti setidaknya. Itu. Jadi kalau misalnya inspirasi ada banyak. Lagu Virgon, lagu pedih, inspirasinya saya. Kok saya nggak dapat royalti? Saya kan darah dagingnya. Lagi, contoh lagi. Lagu pedih itu untuk saya. Lagi lagu Sekuat Hatimu. Untuk saya dan untuk Mami. Inspirasinya. Kok Mami sama saya nggak dapat lagi royalti? Ada lagi juga lagu untuk mantan. Ya. Itu udah bubar sama mantan. Kok royaltinya masuk ke Virgon? Terus dari Virgon kok ke rekening Inara? Kenapa mantannya nggak dapat royalti? Nah, jadi itu sorry ya. Antara royalti, sekali lagi, antara royalti dan gonogini itu dua hal yang berbeda ya. Sorry, harus ngomong seperti ini. Kurang setuju. Coba kalian tanya, sekali lagi kalian tanya, bagaimana pandangan para pakar hukum, kuasa hukum, para musisi. Kecuali Inara sama-sama musisi. Sama-sama musisi kayak Melly Guslo sama siapa? Anton atau siapa suaminya? Itu bisa. Ada nada-nada yang Inara berkontribusi, memberikan mungkin lirik, mungkin nada, seperti itu. Baru Inara berhak dengan royalti juga. Mau 50-50 bisa. Ini tidak ada kontribusinya yang pertama. Dan inspirasi bisa datang dari manapun. Dan Virgon itu kontrak sama label, nggak ada hubungannya sama Inara. Artisnya Virgon, penciptanya Virgon, dia kontrak jauh-jauh sebelumnya. Jadi nggak bisa dikait-kaitin dalam rumah tangga. Ini dua hal yang berbeda. Harus dipisahkan. Kontrak kan dua, waktu itu belum nikah. Enggak, ini lagi ngomong apa ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau ada perjanjian pranikah sebelumnya, disaksikan ada notaris atau baik itu lawyer atau apa, dia bikin agreement, bikin perjanjian pranikah bahwa nanti bila ada hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu selisih ataupun perceraian atau apa, royalti wajib dimasukkan ke dalam harta gonogini. Itu benar, setuju. Bila mana ada perjanjian pranikah. Bila tidak ada, tidak bisa. Karena ini perdana di Indonesia. Ada banyak musisi yang tidak setuju. Coba ditanyakan dengan hal ini. Jadi di luar negeri itu nggak ada kasus-kasus seperti ini, mohon maaf. Nggak ada. Hanya di Indonesia perdana. Saya juga aneh. Dari mana? Dari mana letak hitungannya? Itu royalti yang melekat pada sang pencipta. Tidak bisa dikait-kaitkan karena dalam rumah tangga terus masuk dalam gonogini. Gonogini itu harta, mobil, rumah, tanah, aset. Itu iya gonogini. Bila mana Virgon sudah tidak ada, akan otomatis diwariskan untuk anak-anaknya. Kalau Virgon sudah nggak ada, ini sudah dipanggil Tuhan, kan royalti itu akan jatuh ke anak-anaknya. Jadi apa yang ditakutkan? Itu juga masuk dalam yang kita kurang suka gitu. Dan itu. Terus yang terakhir tadi dia bahas apa lagi ya? Kan biasanya juga katanya ada prank karena dijanjiin untuk kalau dicabut laporannya ternyata nggak dicabut. Nggak ada prank-prankan. Emangnya main-mainan prank-prank? Kenapa? Sikap gini loh. Sikap seseorang itu kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang memberatkan sebelah. Kayak begitu. Jadi sehingga mungkin dari keluarga saya menarik
artinya menaik diri gitu. Berarti ada hal-hal yang nggak imbang. Iya betul. Bisa ditanyakan langsung. Untuk detailnya ini bukan kapasitas saya karena saya tidak ada di situ. Kan katanya nggak mau simpang siur. Yang saya tahu saya ngomong. Yang saya nggak tahu ya cuma nanya permukaannya aja. Tapi intinya garis besarnya saya udah tahu bahwa ada hal-hal yang nggak balance, ada hal-hal yang nggak ketemu. Karena untuk duduk bareng itu kan diperlukan keadilan. Keadilan artinya tidak memberatkan sebelah. Itu sih intinya. Tapi bila mana semuanya Inara mau, ya berat sebelah dong. Jadi mohon maaf, kita ikutin aja. Kalaupun sekali lagi, walaupun Anda istri, bila mana memenuhi unsur dugaan masuk dalam undang-undang ITE, dugaan ya, ini dugaan ya. Anda harus patuh sebagai warga negara, harus patuh, harus korporatif, harus hadir, begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.